Bab 110, Seni yang Hilang. Diunggah oleh Baca Suara. Dia adalah monster, predator sejati. Itulah satu-satunya hal yang terlintas dalam pikiran ketika dia melepaskan belenggu yang dia pakai untuk keselamatanku, ketika dia melepaskan tekanan yang menakutkan itu. Rasa takut yang melumpuhkan perlahan-lahan menyebar ke seluruh tubuhku seperti racun ular yang mematikan. Aku mengepalkan tanganku yang berkeringat, mengencangkan cengkeraman di pedangku. Mata pisau Gradot SS yang lembut berdesir, bergoyang santai karena kakiku yang gemetaran. Otot-otot di kaki saya terus bergerak, melawan dorongan untuk berputar dan berlari menjauh. Darah asin memenuhi mulutku saat aku menggigit bibir bawahku. Sambil mengangkat pedangku, aku mendekati aura penebalan yang dipancarkan dari guruku. Api membakar dalam bentuk keringat menyengat mata biru saya, tapi saya tidak berani berkedip. Perlahan, dengan rasa sakit, otakku mengirim sinyal, mengangkat kakiku, dan menggerakkannya dengan kiprah yang hati-hati tetapi stabil saat aku berjalan menuju manifestasi ketakutan itu sendiri. Aku datang, Arthur, persiapkan dirimu. Suara itu terdengar jelas dalam awan udara yang mengancam. Aku memaksakan rahangku yang tegang untuk bersantai dan mengeluarkan raungan biadab meski sudah kekurangan udara untuk bernafas, menghilangkan rasa takut yang mencekam dalam perutku. Sial semuanya. Bila pedang di tanganku tumpul saat aku mendekati Cordry, seolah-olah pedangku juga takut. Tetapi saya terus berjalan, setiap langkah terasa seolah-olah saya sedang mencoba menyeberangi genangan semen yang belum dicoba. Akhirnya dalam jangkauan pedangku, aku membelah, berharap untuk mengakhiri ini dalam satu serangan. Tentu saja tidak. Cordry menangkis daun sebalat seperti itu adalah tongkat busa, menciptakan busur dengan pedangnya juga. Tepat saat pedangku hendak mengenai tanah, aku menggunakan momentum untuk memutar diriku, memutar pedangku kembali ke lutut Cordry. Upaya gagal lainnya. Pedang pendek Cordry dengan mudah memblokir milikku, menghentikannya tepat di bawah kakinya. Mengetuk balada daun, guruku melemparkan tendangan cepat ke wajahku. Aku bisa mendengar peluit tajam dari udara saat aku menghindar tepat waktu untuk membawa pedangku kembali ke sapuan ke atas. Cordry memalingkan wajahnya ke samping sehingga pedangku berdesing di telinganya. Gerakanmu semakin baik, bahkan dengan penindasan aura saya, instruktur saya memuji. Aku tahu dia hanya memujiku, tetapi melihat dia memiliki waktu luang untuk berbicara sementara mengelak datang sebagai sombong yang menyebalkan. Menjadi lebih sulit untuk bernafas ketika saya menyadari bahwa saya hampir pada batas saya. Satu lagi sepak terjang putus asa ke arah Cordry adalah satu-satunya yang bisa kulakukan sebelum daun sebalat jatuh ke tanah, tanganku tidak bisa memegangnya lagi. Saya jatuh berlutut, kaki saya menyerah segera setelah itu, dan saya tersedak udara di dalam batas-batas aura neraka ini. Tidak buruk. Ketika suara Cordry sampai ke telingaku, tekanan menghilang. Tanpa aura mencekik yang memengaruhi saya, tubuh saya mati-matian menghirup udara. Lebih dari sebulan memiliki Pak.S.Set di dunia luar yang berarti sekitar 1 tahun telah Pak.S.Set di sini. 1 tahun pelatihan yang terus-menerus dan menyiksa dengan kuliah singkat Cordry adalah satu-satunya istirahat yang saya miliki. Selama sebulan yang benar-benar berlalu, aku tidak punya kontak dengan Sylvie. Jumlah kali saya sekarat dan dipaksa keluar dari dunia roh telah berkurang secara drastis. Cairan yang mengelilingi tubuh saya dan Cordry membuat kami dalam keadaan koma mok, bahkan memasok kami dengan nutrisi yang dibutuhkan untuk tetap sehat. Terakhir kali kami meninggalkan dunia roh adalah sekitar 4 bulan di sini, yang berarti sedikit kurang dari 2 minggu di luar. Cordry membuatku sibuk, tetapi meskipun begitu, aku tidak bisa tidak merindukan keluarga dan teman-temanku. Ada begitu banyak hal yang saya rasa telah saya tunda, terus mengisi saya dengan penyesalan setelah ingatan. Elia telah dibawa ke siapa tahu di mana dan aku bahkan tidak yakin apakah dia masih hidup. Saya juga tidak tahu apakah Tessia telah terbangun, apalagi, telah meninggalkan keluarga saya dengan kondisi buruk seperti itu. Saya tahu bahwa pelatihan saat ini adalah hal terbaik untuk dilakukan, tetapi itu menggerogoti saya setiap kali saya memikirkannya. Itu tidak membantu bahwa, selama tahun aku di sini untuk, satu-satunya hal yang harus aku tunjukkan untuk itu adalah mampu menanggung niat membunuh Cordry, atau kekuatan raja, seperti yang dia sebut, cukup lama untuk memiliki pendek bertukar sebelum jatuh ke tanah seperti ikan mati. Bagaimana? Berapa lama? Aku bertahan. Aku menghela nafas, akhirnya bisa membentuk kata-kata saat aku berguling ke punggung. Kamu membaik, jawabnya, menghindari pertanyaanku. Aku duduk, berbalik untuk menghadapnya ketika aku terus menarik napas. Tidak cukup lama, kan? Jangan terpaku pada detik. Kami tidak mencari durasi tertentu, mengerti? Dia berkata dengan tegas, lebih dari sekadar pernyataan. Sekarang, lagi, tapi kali ini, tidak ada senjata. Lagi, aku menghela nafas, mengambil pedangku yang terpercaya dan menyarungkannya. Cordry melemparkan pedangnya sendiri ke liang kubur. SS sebelum menjelaskan, aku tahu kamu lebih suka bertarung dengan pedang, dan aku harus mengatakan bahwa pisaumu, daun sebalat, adalah mitra yang baik untuk dimiliki, tetapi sebagai penyihir, pertarungan tangan ke tangan terus menjadi bentuk pertempuran yang paling fleksibel dan adaptif. Jika Anda memiliki kesabaran untuk belajar, itu benar. Petik 2. Begitu aku telah mengeluarkan potensi maksimal dari tubuh manusiamu, peranku sebagai gurumu akan lengkap. Demi perang yang akan datang, aku akan membentuk tulang-tulangmu,
mengembangkan otot-ototmu, dan melatih pikiranmu hingga batasnya sehingga kau akan menjadi ksatria yang melindungi benua dan orang-orang terkasihmu, lanjut Cordry, sambil menjaga jarak di antara kami. Sudah jelas bahwa kamu telah berlatih dalam pertarungan jarak dekat, lebih dari seorang anak normal. Namun, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, gaya bertarung Anda lebih cocok untuk duel melawan satu lawan. Petik 2. Saya mengangguk setuju. Dalam kehidupan saya sebelumnya, sebagian besar pertarungan saya adalah dalam bentuk duel karena itu adalah kebiasaan di sana. Peperangan jarang diadakan, dan kalaupun ada, para raja tidak boleh langsung mengambil bagian di dalamnya. Bagaimanapun, hidup kita terlalu berharga untuk risiko. Karena Asura tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam perang ini, keturunan mereka, darah campuran, akan menjadi kekuatan terkuat mereka. Tugas utama Anda dalam perang yang akan datang ini adalah untuk mengurus orang-orang mutan yang akan dikirim klan Vritra sebagai jenderal atau sebagai tim khusus. Kamu sangat kuat, Arthur, begitu juga mereka, dan jangan berpikir bahwa mereka akan berbaris dan bergiliran melawanmu. Berharap untuk berada dalam situasi di mana Anda akan dikelilingi oleh musuh dengan darah Asura mengalir melalui mereka, Cordry menegaskan ketika dia dengan tenang mengelilingi saya dengan tangan di belakang punggungnya. Tentu saja, tidak seperti sekarang, kamu tidak akan memiliki batasan penggunaan mana yang ditempatkan padamu sehingga kamu akan bebas untuk membuat kekacauan. Namun, Anda juga harus memperhitungkan bahwa mungkin ada sekutu tentara atau bahkan warga sipil di dekatnya. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Ketika sampai pada itu, pertempuran fisik, dicampur dengan penggunaan mana yang tepat dan tepat, akan menjadi cara yang paling efisien dan dapat diandalkan untuk membuang musuh. Terutama jika mereka memiliki kaliber yang jauh lebih tinggi daripada penyihir yang Anda kenal. Petik 2. Saya mengerti. Aku masuk ke posisi menyerang dengan tanganku yang terdepan menjadi rileks dan tangan kananku meringkuk di dekat rahang. Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Pelajaran pertama yang saya ajarkan kepada Anda adalah bagaimana agar tetap hidup. Lebih khusus lagi, Anda harus memahami pertempuran pada kecepatan yang lebih tinggi sambil mencoba menghindari serangan rutin. Meskipun saya tidak akan memberitahu Anda seberapa banyak saya membatasi diri ketika melawan Anda, saya akan mengatakan bahwa kelincahan Anda telah meningkat ke tingkat yang saya anggap cukup. Pelajaran Anda, setelah itu, bertempur di bawah tekanan yang substansial. Memerangi di bawah pengaruh pasukan raja saya, atau niat membunuh seperti yang Anda sebut, telah memperkuat toleransi Anda dalam beberapa bulan terakhir. Ada ruang untuk perbaikan di kedua bidang, tetapi untuk sekarang saatnya untuk segmen ketiga. Suara Cordry terhenti ketika dia berhenti di depan saya. Bidang penglihatan Anda terlalu sempit, terlalu fokus. Suara Cordry bergema di telingaku seolah-olah dia tepat di belakangku ketika aku melihat sosok Cordry yang selama ini kupusatkan pada Wisep. Menyadari bahwa itu adalah Afterimage, saya balas mencambuk tetapi saya sudah terlambat. Sebuah pukulan bersih ke punggungku membuatku terjungkal ke depan, membuatku menerima seteguk Gradot SS pada saat-saat yang tidak masuk akal seperti ini aku tidak bisa tidak mengagumi betapa realistisnya dunia roh. Potongan-potongan Gradot SS dan kotoran di mulut saya terasa persis seperti yang saya bayangkan. Aku berdiri kembali, mengerang ketika aku meregangkan punggungku. Kupikir kita tidak diizinkan menggunakan mana, kataku, meludahkan Gradot SS di mulutku. Aku tidak menggunakan mana. Ingat, fisiologi saya pada dasarnya berbeda dari Anda. Saya akan menahan diri tetapi tidak dapat dihindari bahwa saya akan secara alami lebih cepat, dan lebih kuat dari Anda. Sekarang, datang, dia menginstruksikan, memberi isyarat kepada saya dengan tangannya. Saya segera mendorong diri saya ke arah instruktur saya, membuat pelari jarak pendek profesional merasa malu ketika saya berada dalam jangkauan serangan. Aku pasti bisa merasakan bahwa mekanika tubuhku telah meningkat saat latihan dengan Cordry. Kaki belakang saya berputar ketika saya memutar pinggul saya untuk menciptakan momentum sebanyak mungkin dalam serangan saya. Melepaskan kepalan tangan kanan saya bisa merasakan semua otot, tendon, ligamen dan tulang saya bekerja secara harmonis, seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Tanpa bergantung pada mana, aku bisa menghasilkan kekuatan yang cukup dalam pukulanku untuk mengejutkan Cordry. Saat dia menghindari pukulanku di detik terakhir, aku bisa melihat bibir Cordry sedikit melengkung ketika dia tiba-tiba merunduk di bawah lengan kananku. Belum pernah saya terlempar begitu cepat, tidak berdaya, dan sesakit saat itu. Ketika aku batuk karena angin yang kencang menghantamku, Cordry memegangi leherku seolah-olah itu adalah ujung pedang. Meremas tulang rusukku sendiri karena takut akan hancur berantakan jika aku tidak melakukannya, aku mendengar suara guruku. Saya harus berkata, itu pukulan yang sangat bagus, Arthur. Berapa banyak kekuatan yang Anda kira Anda gunakan melepaskan serangan kekuatan itu? Apakah Anda pikir Anda bisa melakukan itu selama 2 hari, 3 hari berturut-turut? Bisakah Anda melakukan itu selama berjam-jam tanpa jeda dan sedikit makanan di tubuh Anda untuk memberi Anda energi itu? Cordry berlutut untuk menilai kerusakan pada tubuhku. Berapa banyak energi yang kau pikir aku habiskan untuk melemparmu? Saya harus mengatakan, karena seberapa kuat serangan Anda, semakin sedikit energi yang harus saya keluarkan. Petik 2. Sambil menggertakkan gigiku untuk menahan rasa sakit, aku bangkit berdiri dan mengambil sikap. Energi hari ini, bukan. Bagus,
jawabnya, memberi isyarat sekali lagi. Mengindahkan gerakannya, aku mendekat dan mengambil posisi seolah-olah aku akan meluncurkan pukulan yang sama seperti yang telah kulakukan sebelumnya. Sebaliknya, saya menggunakan pukulan sebagai tipuan dan melompat, meluncurkan lutut kanan saya ke rahangnya. Sekali lagi, gerakan Cordry berbeda dari sebelumnya. Aku sudah terbiasa bertukar serangan dengan Asura, tapi kali ini, Cordry menggunakan tangan kirinya untuk dengan lembut menggeser arah lututku yang diluncurkan, mendorong dirinya ke sisi kananku secara bersamaan. Dengan gerakan cepat dan lancar, mentor saya menyambar kerah kemejaku di belakang kepalaku dan melakukan lemparan jatuh, mendorongku ke tanah, kepala lebih dulu. Dunia menjadi hitam untuk sesaat dan telingaku berdering ketika aku bangun. Dengan hati-hati, aku menggeliat dan membuat leherku tersentak, terkejut karena itu tidak patah setengah dari kekuatan lemparannya. Mungkin karena pukulan di kepalaku, tapi tiba-tiba aku teringat jenis seni tempur ini. Aiki, lakukan, ya, itu mirip dengan Aikido. Itu adalah bentuk pertempuran kuno yang hilang karena penurunan seni bela diri tradisional setelah bentuk pertempuran kontemporer menjadi lebih banyak digunakan. Setelah menjadi raja di dunia saya sebelumnya, saya memiliki akses ke banyak arsip yang berkaitan dengan seni bela diri dan seni duel. Saya telah melihat sekilas sebuah buku tentang seni melempar tetapi tidak terlalu tertarik padanya selain konsep memanfaatkan momentum lawan seseorang. Tentu saja, saya banyak memanfaatkan pengetahuan itu, tetapi tidak banyak belajar seni melempar, sepertinya terlalu tidak efisien saat itu. Kami telah berbicara tentang konservasi dan distribusi mana yang tepat ketika dalam pertempuran yang berkepanjangan, benar. Yah, tak perlu dikatakan bahwa itu harus sama untuk tubuh Anda juga. Tidak peduli berapa banyak mana yang mengalir di dalam dirimu, itu tidak dapat bertindak sebagai baterai untuk menyalakan tubuhmu. Mana, seperti pedang, adalah alat untuk mengendalikan dan memanfaatkan. Tubuh Anda adalah pusat yang menyatukan alat untuk menciptakan seorang pejuang sejati. Sekarang, kamu sudah sembuh, iya. Ayo, perintah Cordry. Tanpa berkata-kata, saya bangkit kembali dan berlari sekali lagi ke arah mentor saya. Tubuhmu memiliki kemampuan menjadi semua jenis senjata, Cordry menjelaskan, masuk ke posisi menyerang. Misalnya, kepalan tanganmu bisa menjadi palu atau gada, cukup kuat untuk menghancurkan dinding, katanya, melemparkan pukulan sederhana. Menghindari serangan pertamanya, aku menurunkan pusat gravitasiku dan melepaskan pukulan ke arah ulu hatinya. Dengan gerakan yang halus dan cair, Cordry memutar tubuhnya, melingkarkan lengannya sendiri ke lengan yang baru saja aku serang dan mengarahkan kepalan tanganku dengan sentakan pergelangan tangannya. Itu juga bisa menjadi cambuk yang mengunci dan menangkis serangan lawan. Tanganmu bisa berupa bilah, kaki, kapak, semuanya tergantung pada penggunanya, kata Cordry sambil berputar dan meletakkan telapak tangannya di punggungku. Dan itu juga bisa menjadi meriam, yang mampu menghancurkan musuhmu sampai berkeping-keping. Pertahankan dirimu dengan mana, Arthur. Saya akan mengizinkannya, perintahnya. Aku membungkus tubuhku erat-erat dengan mantel mana, lebih fokus pada area di mana telapak tangan Cordry diletakkan. Ledakan yang memekakan dari penghalang suara yang pecah hampir mengalihkan saya dari rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuh saya ketika saya terlempar ke udara seperti peluru. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa banyak tulang yang telah saya pecahkan, berapa banyak organ yang telah runtuh ketika penglihatan saya menjadi gelap dan saya merasa tubuh saya dihisap keluar dari dunia roh. Ketika saya membuka mata, saya berada di gua yang familiar lagi, basah oleh cairan misterius serta keringat saya sendiri dan mungkin air mata saya. Gelombang mual kemudian menghantamku seolah-olah Cordry sebenarnya baru saja melubangi tulang dada ketika aku melengkung ke depan dan mengangkat apapun yang ada di perutku. Erangku, mencoba menenangkan diri. Cordry masih di depanku, memberiku ekspresi apa yang kurasa simpati, tetapi mengalihkan pandangannya ke belakangku. Ah, kamu di sini, katanya, berdiri. Berbalik, pandangan saya tertuju pada pemandangan Winsome dan fokus pada sosok seseorang yang tidak saya kenal. Seorang anak lelaki, yang tingginya lebih dari 5 kaki, paling banyak berusia sekitar 7 tahun, mengambil langkah ke arah kami dan membungkuk dengan hormat ke arah saya. Kepalanya juga dicukur seperti kepala Cordry, tetapi dia hanya memiliki 2 mata berwarna coklat. Dia kurus tapi tidak sakit-sakitan, dengan tubuh yang bagus dan kencang yang tidak cocok dengan wajah kekanak-kanakannya. Aku minta maaf atas keterlambatanku, Tuan, kata bocah itu, mengangkat kepalanya, sebelum memiringkannya saat dia memandangiku. Saya bisa melihat matanya memberi saya sekali lagi dan, ketika dia memejamkan mata lagi, menatap saya dengan sombong. Rasanya di bawah saya marah pada seorang anak yang lebih muda dari saudara perempuan saya, jadi saya hanya mengangkat alis dan berbalik menghadap Cordry. Siapa anak itu? Tanyaku tanpa bertanya. Arthur, aku ingin kamu bertemu Tachi, mitra latihan barumu.